Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7. Saya Ersan Sisiranak sebagai ketua kelompok. Yang kedua Arianto Nenoy. Yang ketiga Yunart Mesak. Yang keempat Stefani Lasiko. Yang kelima Umbola Pengunjunau. Yang keenam Leni Milenium Penun. Di sini kami kelompok 7 menjelaskan pengertian tentang klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, operasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Untuk pemateri kedua, Arianto Nenoy, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini sebagai pemateri kedua atas nama Arianto Nenoy dengan NIM 19190342. Sini materi yang akan saya bawakan mengenai asas dan prinsip pelayanan publik. Yang pertama itu transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Asas dan prinsip yang kedua itu akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi maupun penerima pelayanan. Yang keempat partisipasi, mendorong serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Yang kelima kesamaan hak, tidak diskriminatif dan tidak membedakan suku, ras, dan lain-lain. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom, perkenalkan nama saya Yunart Mesak, NIM 19190332. Saya di sini sebagai pemateri yang ketiga tentang standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Secara umum, standar pelayanan publik dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, prosedur pelayanan. Kedua, waktu penyelesaian. Ketiga, biaya pelayanan. Keempat, produk pelayanan. Kelima, sarana dan prasarana. Keenam, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefani Metrika Lasiko, NIM 191903 15. Nomor 4, pola penyelenggaraan pelayanan publik. Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu pertama, pola pelayanan teknis fungsional adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ketiga, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan di sini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Keempat, pola pelayanan terpusat adalah
pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kelima, pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang digunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan. Salam, perkenalkan nama lengkap saya Umbula Pengunjung Nau NIM 19190307 selaku pramateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan biaya pelayanan publik. Hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan besarnya biaya pelayanan publik. 1. Tindakan kemampuan dan daya beli masyarakat. 2. Nilai harga yang berlaku atas barang dan jasa. 3. Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengujian. 4. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperlihatkan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leni Milenium Benun dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan pelayanan khusus, Biro Jasa Pelayanan, dan standar pelayanan minimal. Pelayanan khusus yaitu penyelenggaraan jenis pelayanan publik tertentu seperti pelayanan transportasi dan kesehatan. Dimungkinkan untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan khusus dengan ketentuan seimbang dengan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti ruang perawatan VIP di rumah sakit dan gerbong eksekutif pada kereta api. Kedua, Biro Jasa Pelayanan, yaitu pengurus pelayanan publik pada dasarnya dilakukan sendiri oleh masyarakat, namun dengan pertimbangan tertentu dan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tertentu, dimungkinkan adanya biro jasa untuk membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal atau SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Standar pelayanan minimal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bagi pemerintah daerah. Standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam ketentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Yang kedua, bagi masyarakat, standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sekian.